Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Masuk ke sesi berikutnya. Kali ini kita akan diskusi. Kita akan belajar sama-sama mengenai hukum-hukum ketenaga kerjaan di Indonesia. Selamat mengikuti. Setelah Anda mengetahui formula perhitungan uang pesangon, uang penghargaan, serta uang penggantian hak, maka berikutnya di pasal 157 di sini disampaikan mengenai apa itu definisi upah. Ya, tertulis bahwa komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak yang seharusnya terima terdiri dari upah pokok, maksudnya gaji pokok, lalu segala macam tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari cuti yang diberikan kepada pekerja secara cuma-cuma, yang apabila cuti harus dibayar pekerja dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembeli dengan harga yang harus dibayar kepada pekerja buruh. Intinya adalah kalau Anda menghitung uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak, itu adalah sekian kali dari upah. Nah, apa yang dimaksud dengan upah? Upah adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Ya, nah makanya kalau teman-teman suatu hari Anda bertugas di divisi manajemen sumber daya manusia, ataupun sekarang Anda menjadi karyawan, Anda juga harus jeli terhadap komponen upah. Karena yang dihitung sebagai komponen upah pada saat pensiun itu adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Makanya ada perusahaan-perusahaan yang melihat celah itu dengan membagi proporsi gajinya menjadi tetap dan variabel. Jadi karena dampak dari pengakuan gaji tetap itu atau tunjangan tetap itu impact-nya kemana-mana. Pada saat ngitung THR ngikut, pada saat ngitung sampai dengan pensiun juga ngikut. Jadi biasanya dalam tanda petik permainan komposisi gaji tetap dan gaji variabel itu dipergunakan oleh perusahaan, salah satunya untuk mempertimbangkan sampai dengan pensiun. Ya, sekali lagi Anda harus tahu mengenai hal ini, baik sebagai Anda jika bekerja di bagian SDM ataupun Anda sebagai pekerja. Jadi kalau suatu hari Anda mau masuk pekerjaan atau pindah pekerjaan atau ditawarin oleh perusahaan lain, rumah sakit lain, yang salah satu yang harus Anda perhatikan adalah komponen gaji. Bagaimana gaji tetapnya, bagaimana yang variabelnya. Jangan sampai gaji pokoknya terlalu kecil, digedein di variabelnya, karena dampaknya itu panjang. Ya, THR Anda biasanya dihitung yang tetap saja, lalu BPJS-nya juga dihitung dari gaji yang kecil, lalu semuanya dihitung dari gaji pokok yang kecil, termasuk pada saat pensiun pun dihitung dari gaji pokok yang kecil. Jadi hati-hati dengan proporsional gaji tetap dan gaji variabel, karena komponen perhitungannya dari yang tetap. Masuk ke pasal 158. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja buruh dengan alasan pekerja atau buruh tersebut melakukan kesalahan berat, seperti penipuan, pencurian, penggelapan barang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan merugikan perusahaan, mabuk,
di kantor, bikin huru-hara, minuman keras, narkotika, ya. Lalu juga perbuatan asusila, perjudian di lingkungan kerja, itu semua dan seterusnya. Ada banyak ini yang masuk dalam kategori kesalahan berat. Nah, jika itu terjadi, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa melalui surat peringatan 1, 2, dan 3. Ya. Nah, akan tetapi pengusaha juga tidak bisa semena-mena dan karyawan juga tidak tertindas sepenuhnya. Karena di pasal 159, di pasal selanjutnya, tertulis bahwa apabila pekerja atau buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dimaksud dalam pasal 158 di atas, maka pekerja atau buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi kalau ada perselisihan terkait dengan ketenagakerjaan, itu yang menyelesaikan disebut PPHI, ya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini ada beberapa elemen instansi yang terkait di sana. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti itu diselesaikannya lewat PPHI. Lanjut di pasal 160. Dalam hal pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah, tapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga atau keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi tadi ini berkaitan dengan pasal 158. Ini dalam kasus bahwa jika karyawannya ditahan bukan karena pengaduan. Jadi di luar sana karyawannya misalkan kecelakaan, menabrak orang, gara-gara menabrak orang sehingga dia ditahan oleh kepolisian. Jadi dia ditahan oleh kepolisian bukan karena aduan pengusaha. Jadi bukan karena dia penggelapan di perusahaan lalu dilaporkan polisi lalu dia masuk ke sel, bukan. Tapi jika dia ditahan bukan karena aduan perusahaan, maka pengusaha tidak wajib membayar upah, tapi hanya memberikan bantuan, di mana sifatnya progresif, tergantung dengan jumlah tanggungan. Contoh, jika karyawan tersebut mempunyai 1 orang tanggungan, misalkan 1 orang istri, gitu ya, maka bantuannya sebesar 25% dari upah. Ya, teman-teman perhatikan, banyak sekali formula yang menekankan menggunakan upah. Dan tadi di pasal sebelumnya saya sampaikan bahwa upah adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Makanya itu yang saya sampaikan bahwa Anda harus jeli terhadap aturan upah, karena di situ ada tetap, ada variabel. Jangan sampai gaji Anda dihitung banyak yang variabel, sehingga hitung-hitungannya suatu hari kalau ada apa-apa nilainya menjadi kecil. Salah satu contoh, bantuan ini pun dihitung dari upah, ya. Jadi Anda harus jeli kalau Anda suatu hari berhitung gaji, mana yang tetap, mana yang variabel, ya. Contoh variabel adalah misalkan uang makan. Itu kan kalau Anda datang di kantor dibayar, kalau enggak. Uang harian itu kan juga variabel, ya. Jadi uang transport itu juga variabel. Jadi kalau yang variabel-variabel itu banyak yang tidak berdampak pada hitung-hitungan di banyak hal. Contoh, ini bantuan, tadi penghargaan, pesangon, segala macam, semuanya nggak dihitung, ya. Jadi jeli Anda pada saat melihat komposisi gaji Anda.
Nah, pasal 161 masih berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun PKB, perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada buruh yang bersangkutan diberikan SP 1, 2, dan 3 secara berturut-turut. Ya. Jadi, jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerja ataupun perjanjian kerja bersama, maka pengusaha boleh melakukan PHK, tapi harus melalui SP1, SP2, dan SP3. Surat peringatan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas berlaku untuk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Jadi SP1, SP2, SP3 itu berlakunya selama 6 bulan. Jika selama 6 bulan terjadi kesalahan yang sama, maka itu bisa naik ke SP2. Dalam 6 bulan berikutnya terjadi kesalahan, maka bisa naik ke SP3 dan sampai akhirnya pemutusan hubungan kerja. Ya. Apakah harus selalu 6 bulan? Bisa jika diatur dalam perjanjian kerja bersama. Misalkan kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha, udah deh SP-nya nggak usah berlaku 6 bulan, 3 bulan saja boleh. Ya. Jadi tapi pada pokoknya Undang-Undang 13 memberikan batasan 6 bulan maksimalnya, ya. Berikutnya di pasal 162. Nah, ini menarik untuk Anda yang jadi kutu loncat, untuk Anda yang sering pindah perusahaan. Jika terjadi pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat 2. Ya. Jadi kalau Anda resign, pengen pindah perusahaan, maka Anda berhak memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156. Di pasal 156 ayat 4 tadi, uang penggantian hak 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan. Memang Anda tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan, tapi Anda berhak adalah 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan itu. Ya. Jadi Anda masih berhak, tapi hanya sebesar uang penggantian hak yang 15%. Bagi pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang pengganti hak sesuai pasal 156 ayat 4, diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaan diatur dalam perjanjian kerja. Itu jika di perusahaan tersebut mengatur uang pisah. Akan tetapi sepengetahuan saya, ada banyak perusahaan yang tidak memiliki peraturan perusahaan, perjanjian kerja ataupun perjanjian kerja bersama yang mengatur uang pisah. Ya. Ayat 3 adalah pekerja buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Tidak terikat dalam ikatan dinas dan tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri. Nah, ini kalau Anda mengajukan resign juga tidak seenaknya. Hari ini saya mau pindah perusahaan, hari ini saya tidak masuk, nggak bisa. Yang bisa masuk dalam aturan ini memperoleh uang penggantian hak jika minimal 30 hari dari Anda mengajukan pengunduran diri, Anda masih harus bekerja. Jadi kalau Anda mengajukan surat ke pimpinan Anda tanggal 1 Januari, berarti efektifnya baru 1 Februari Anda boleh pindah kerja. Nah,
Itu juga tidak berlaku jika Anda dalam ikatan dinas. Misalkan Anda disekolahkan untuk ambil S1, ikatan dinasnya 4 tahun, baru 2 tahun Anda resign, maka uang penggantian hak itu tidak berlaku. Ya. Dan seperti yang dicantumkan di sini bahwa Anda tetap harus bekerja sampai dengan hari terakhir efektif pengunduran diri. Dan seterusnya Anda bisa lihat di pasal 162. Nah, di pasal 164 ini udah mulai agak ekstrem kasusnya. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa dengan ketentuan pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156, uang penghargaan 1 kali, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal. Jadi kalau perusahaan sudah tutup karena rugi, dan ruginya itu dibuktikan oleh sebuah audit report akuntan publik 2 tahun berturut-turut rugi, maka pengusaha bisa menutup perusahaannya. Karena menutup perusahaannya, maka terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, bagi karyawan yang perusahaan tutup karena rugi, maka hak karyawan adalah uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak sebesar 1 kali. Maksud 1 kali gini, kalau tadi di pasal 152 mengenai uang pesangon, misalkan masa kerja sekian kali sekian dapat 2 kali, 2 kali pengalian. Misalkan masa kerja atau uang penghargaan ya, uang penghargaan itu 0 sampai 3 tidak dapat uang penghargaan, 3 sampai 6 dapat 1 kali upah. Jadi kalau Anda bekerja 5 tahun, berarti masuk rentang 3 sampai 6, maka kalau terjadi PHK, masa kerja yang 5 tahun itu dihitung 1 kali upah. Tapi kalau masa kerja Anda 7 tahun, 7 tahun itu kan masuk rentang 6 ke 9, itu 2 kali upah gitu ya. Jadi ngitungnya 2 kali upah. Karena nanti ada pasal lain yang mengatur, misalkan masa kerjanya 5 tahun yang harusnya dapat 1 kali upah, itu dikalikan 2, namanya 2 PMTK ya. Jadi kalau perusahaan tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut, maka pengalinya 1 kali tabel yang di pasal 152 atau 153 ya, yang sekian masa kerja kali 1, sekian masa kerja kali 2 itu ya. Jadi jika perusahaan tutup karena rugi 2 tahun, maka pembayarannya adalah dikalikan 1. Jika perusahaan pilot di pasal 165, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan pilot ya, pilot. Pilot itu yang memutuskan pengadilan ya. Jadi perusahaan itu bisa karena punya hutang banyak, punya kewajiban banyak, bisa dirinya sendiri mengajukan tidak mampu kepada pengadilan sehingga dia dinyatakan pilot. Atau bisa jadi ada perusahaan lain yang misalkan perusahaan A punya hutang ke perusahaan B, karena perusahaan A nggak bisa membayar, oleh si perusahaan B diajukan ke pengadilan untuk pilot. Nah, kalau udah seperti itu perusahaan tutup. Nah, perusahaan tutup pada saat seperti itu, maka pengusaha bisa melakukan PHK. Nah, uang pesangon, uang penghargaan, dan penggantian haknya berdasarkan 1 kali ketentuan. Jadi kalau memang masa kerjanya
Misalkan tadi masa kerjanya 10, berarti 0 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai 9, 9 sampai 12. Kalau 10 tahun, berarti uang penghargaannya 4 kali upah. 4 kali upah kali 1. Sekali lagi, nanti ada pasal yang 4 kali upah kali 2. Ya. Jadi maksud dari pasal 164, 165 adalah uang penghargaannya 4 kali upah kali 1. Nanti ada pasal yang 4 kali upah kali 2. Ya, nanti Anda perhatikan. Nah, ini dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja atau buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Nah, ini Anda perhatikan mulai sedikit berbeda kalimatnya. Jadi pasal 166 ini jika PHK-nya hubungan kerja itu berakhir karena karyawan meninggal. Kalau karyawan meninggal, tetap dihitung masa kerjanya. Nah, contoh tadi uang penghargaan, kalau karyawan yang meninggal itu masa kerjanya 10 tahun. Kalau masa kerjanya 10 tahun, maka yang didapatkan adalah, contohnya ya, uang penghargaannya kan 4 kali upah. Karena 0 sampai 3, 0. 3 sampai 6, 1 kali upah. 6 sampai 9, 2 kali upah. 9 sampai 12, 3 kali upah. 10 tahun 3 kali upah ya. Maka untuk karyawan yang meninggal dunia tadi, ahli warisnya diberikan uang pesangonnya dikalikan 2. Tapi uang penghargaannya tetap kali 1. Jadi kalau 3 kali upah ya 3 kali upah. Ya. Tapi kalau uang pesangonnya misalkan 3 kali upah, 3 kali upah kali 2. Ya, maksudnya itu. Nah, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, pasal 167, lanjut ya. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena memasuki usia pensiun. Dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja atau buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja atau buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156, uang penghargaan maupun uang penggantian. Maksudnya gini, ada beberapa perusahaan yang telah mengikutkan karyawannya pada program pensiun, ya, di mana iuran program pensiun itu yang membayar perusahaan. Artinya suatu hari kalau karyawan itu pensiun, sudah tinggal ngambil dari asuransi, misalkan ya, atau DPLK, dana DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi ada beberapa perusahaan yang ibaratnya mencicil pembayaran pensiun melalui iuran bulanan kepada DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Nah, kalau kejadian seperti itu, maka pada saat karyawan pensiun, maka semua hak-hak karyawan dibayarkan oleh DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, ya, semacam perusahaan asuransi lah, kira-kira gampangnya seperti itu. Kalau seperti itu, maka pengusaha tidak wajib, tidak perlu membayarkan uang pesangon dan seterusnya. Tapi jika pengusaha tidak mengikut sertakan kepada program pensiun, maka di pasal 167 ayat 5 disebutkan bahwa dalam hal pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja atau buruhnya yang mengalami putusan hubungan kerja karena pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh itu sebesar 2 kali uang pesangon lalu 1 kali uang penghargaan, ya. Ini jadi kalau berlaku untuk karyawan yang pensiun, lalu perusahaan tidak mengikut sertakan
pada program pensiun, jadi perusahaan tidak membayar iuran bulanan untuk program pensiun karyawannya, ya, maka formulanya yang diberikan kepada karyawan adalah 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan. Ingat, yang dimaksud dengan uang pesangon dan uang penghargaan sesuai tabel yang saya sebutkan di pasal 152 atau 153 tadi, ya. Cuman ini dikalikan 2, mirip orang yang meninggal tadi, ya. Jadi kalau Anda mengundurkan diri nggak berlaku formula ini hanya untuk yang pensiun, ya. Nah, pasal 170 adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan pasal 151 dan pasal 168. Jadi ada ketentuan-ketentuan, ya, misalkan PHK-nya harus melalui SP123, PHK-nya harus melalui perusahaan yang pilot, PHK-nya harus melalui perusahaan yang rugi. Jika PHK-nya tidak sesuai dengan hal-hal yang tadi disebutkan, maka pemutusan hubungan kerja itu bisa dibatalkan, bisa batal demi hukum. Dan karena batal demi hukum, maka pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh tersebut, ya, dan membayar seluruh upah yang seharusnya diterima. Jadi kira-kira seperti itu. Lanjut di pasal 172. Pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan 2 kali, dan uang pengganti hak 1 kali. Jadi jika karyawan tersebut karena sakit ataupun karena cacat karena kecelakaan kerja, ini teman-teman perhatikan, formulanya berbeda lagi, ya. Formulanya berbeda lagi karena uang pesangon maupun uang penghargaannya dikalikan 2. Jadi kalau misalkan kayak uang penghargaannya misalkan masa kerja 10 tahun tadi dapat 3 kali upah, maka 3 kali upah kali 2. Lalu misalkan di uang pesangonnya misalkan 5 kali upah, 5 kali upah kali 2. Jadi 5 kali upah kali 2 ditambah dengan 3 kali upah kali 2, itu semua plus 15%-nya. Itu semua yang diterima oleh pekerja yang bersangkutan, ya. Jadi pengalinya berbeda dalam tiap kasus. Anda harus perhatikan itu. Oke. Ini mungkin tidak terlalu material, saya lanjut. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai pemutusan hubungan kerja, baik karena perusahaan pilot, perusahaan tutup karena rugi, karena pensiun, karena meninggal, karena cacat, lalu juga kalau mengundurkan diri, gitu ya, ada banyak variasi di sana. Nah, sekarang mulai masuk ke pengawasan. Pasal 176 menyampaikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan. Jadi di Dinas Tenaga Kerja ada pengawas-pengawas yang tujuannya untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan. Pasal 178 menyampaikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Jadi pengawasan itu bertahap, mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, sampai dengan pemerintah pusat. Penyidikan. Selain penyidik, penjabat, polisi,
Negara Republik Indonesia Polri juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi di instansi-instansi tersebut juga ada PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil. Jika terjadi unsur pidana di dalam pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Di beberapa instansi lain, misalkan kayak di pajak juga ada penyidiknya, di bea cukai juga ada penyidiknya. Jadi penyidik tidak selalu dari polisi. Di Kementerian Lingkungan Hidup juga ada penyidiknya gitu ya. Jadi di lembaga-lembaga itu juga ditambahin tim penyidiknya. Pasal 16 mengenai sanksi, barang siapa melanggar ketentuan masuk di atas dikenakan sanksi pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun, denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 500 juta. Lalu ini sudah mulai penutup. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2003 oleh presidennya waktu itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau Anda bicara Undang-Undang 13 2003, pasti tahun lalu Anda sempat ramai dengan adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya mengangkat beberapa isu yang sempat diangkat ramai diperbincangan dalam medsos segala macam. Satu adalah mengenai adanya pertanyaan mengenai bahwa Omnibus Law itu mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Di mana di pasal 42 Undang-Undang Cipta Kerja disampaikan bahwa persyaratan tersebut sama ketatnya karena masih tetap harus disertai RPTK. Jadi meskipun Undang-Undang Omnibus Law berjalan, kalau mempekerjakan tenaga kerja asing tidak sesederhana saya mendatangkan orang asing, tetap tidak bisa, harus ada rencana penggunaan tenaga kerja asing. Juga harus disetujui oleh pejabat yang terkait. Lalu juga orang tenaga kerja asing itu tidak boleh menduduki jabatan kepersonaliaan. Ya. Lalu isu berikutnya mengenai nilai pesangon penghargaan masa kerja dan uang penggantian dikurangi. Tadi kan kita di sekitar pasal 160-an tadi, kita kan bicara 150 sekian tadi, kita bicara uang pesangon dan uang penghargaan. Waktu itu salah satu yang dibahas di banyak forum adalah mengenai nilai pesangon dan penghargaan dikurangi. Nah, di pasal 46A dan pasal 46D Undang-Undang Cipta Kerja justru mengenai pesangon dan penghargaan ditambah karena pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan, uang tunai, ya. Lalu ada peningkatan keterampilan dan penyaluran pada pekerjaan baru. Jadi ada tambahan perlindungan berupa jaminan kehilangan pekerjaan. Lalu yang juga ramai dibahas berikutnya adalah status pekerja kontrak seumur hidup, tidak ada batas waktu kontrak. Di pasal 59 ayat 3 disebutkan bahwa justru ada klausul yang bisa memaksa pemberi kerja atau perusahaan untuk mengangkat karyawan menjadi karyawan tetap, ya. Lalu juga ada uang kompensasi jika masa kontrak berakhir. Ini di Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu ada yang diperbincangkan mengenai outsourcing, alih daya, bisa diterapkan untuk semua pekerjaan. Di pasal 66 Undang-Undang Cipta Kerja menyampaikan bahwa perusahaan outsourcing tetap harus mengikuti peraturan Menteri Tenaga Kerja, di mana hanya boleh 5 jenis pekerjaan yang outsourcingkan, dialihdayakan, ya. Jadi kalau Anda di rumah sakit, kebersihannya, cleaning service-nya, security-nya, kayak gitu-gitu kan bisa dialihdayakan, ya. Ada. Jadi
Undang-Undang Cipta Kerja tetap membatasi hanya 5 jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan. Kalau Anda pengen tahu 5 jenis itu, Anda bisa melihat di Peraturan Menteri Tenaga Nomor 19 tahun 2012. Lalu berikutnya waktu kerja terlalu eksploitatif, dieksploitasi. Di pasal 77 masih sama, waktu kerjanya tetap sama, sama dengan Undang-Undang 13. Lalu mengenai uang lembur juga masih tetap sama, bahwa pekerja bisa mendapatkan tambahan penghasilan dengan jam lembur sampai 18 jam dalam 1 minggu. Ya, masih sama. Hak cuti hilang, dimana di pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja, waktu istirahat dan cuti masih diatur dan tetap mendapatkan upah penuh. Cuti haid juga tetap menerima upah penuh. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa karyawan perempuan yang hari pertama dan kedua masa haidnya tidak boleh dipotong upah. Lalu diskusi berikutnya mengenai upah minimum kabupaten kota dihapus. Jadi dianggap tidak ada standarisasi upah. Ternyata di pasal 88C justru gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan dapat menetapkan UMK, di mana UMK itu lebih tinggi dari UMP, ya. Jadi Undang-Undang 13 tahun 2003 yang diperbarui dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut beberapa hal yang barusan saya sampaikan. Kira-kira demikian 2 sesi yang terpaksa harus saya pecah menjadi 2 karena memang sesinya panjang sekali. Harapan saya teman-teman paling tidak mempunyai pengetahuan pendahuluan dari materi yang saya sampaikan. Tentu materi yang saya sampaikan hanya saya cuplik-cuplik saja, karena kalau saya bahas pasal per pasal, ayat per ayat, semua poin-poin, makan waktunya luar biasa. Jadi agak saya percepat dengan saya ambil di pasal-pasal yang kira-kira implementasinya di sekeliling kita terasa gitu ya. Harapan saya dengan saya memberikan materi mengenai hukum ketenagakerjaan, 1, jika teman-teman bekerja atau ditugaskan di bagian manajemen sumber daya manusia, Anda sudah punya bekal awal aturan-aturan yang harus Anda ketahui. Tentu materi ini tidak cukup untuk Anda menguasai semuanya, tapi dari materi ini Anda bisa masuk ke mendalami, Anda bisa membaca lebih lengkap undang-undang ini sehingga Anda mempunyai pemahaman yang utuh, ya. Sekali lagi, materi ini tidak bisa menyampaikan secara utuh karena keterbatasan waktu. Tapi Anda melalui materi ini Anda bisa mendalami ke poin-poin yang Anda inginkan. Itu jika Anda bekal Anda sebagai bagian dari divisi sumber daya manusia. Lalu juga barangkali sesi hukum ketenagakerjaan bisa bermanfaat buat teman-teman jika Anda sebagai pekerja. Karena hukum ini mengatur antara pengusaha dan pekerja, di mana kadang-kadang karyawan dalam posisi lemah yang tidak mengetahui aturan-aturannya. Nah, paling tidak materi ini bisa menjadi clue Anda, clue teman-teman semua, kalau Anda berhadapan dengan masalah-masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan. Demikian, tentu jauh dari kata sempurna, tapi saya berusaha memberikan sesi ini agar sebisa mungkin Anda bisa memahami, mengetahui apa saja yang tercantum dalam hukum ketenagakerjaan kita. Terima kasih. Semoga Anda bisa memahami materi yang saya sampaikan, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.